terima kasih buat lo semua Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya hari ini kita bakal nge-review motor lagi nih. Jadi buat hari ini spesial, kita gas ke Nusa Dua nih, ke selatan. Jadi buat ngejar motor yang satu ini. Jadi ini sedikit beda juga dari motor-motor yang biasa kita review. Jadi sebelumnya kan masih permetikan atau mungkin yang non metik tapi Tailuk, itu pun zaman lawas. Nah jadi kali ini kita bakal nge-review perherekan duniawi ini. Nah jadi di sini motornya udah ada sama kita. Oke, nah jadi segitu aja dulu. Nanti kita bakal review full part detailnya. Jadi buat ownernya di sini nggak mau kelihatan di video, tapi buat ownernya itu yang ngechatin motor Vario kita. Jadi kan itu udah pernah kita review juga yang orange. Jadi itu yang punya nih. Jadi ini motornya tuh GL CB. Jadi kita masih ngerayon juga nih, masih agak-agak lupa ingat juga buat motornya. Jadi karena pertama kali juga nih kita nge-review. Jadi buat Instagramnya mungkin nanti bakal saya tempel di bio atau mungkin di video. Jadi biar kalian bisa follow atau mungkin bisa tanya-tanya. Buat kalian juga yang mau ngechat juga bisa langsung di DM lah ya ke Instagram dari ownernya, si MM Airbrush. Nah jadi seperti biasa, sebelum videonya lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. So jadi tanpa basa-basi, langsung gas aja ke video. Let's go. Oke, nah jadi buat motornya kurang lebih looknya totalnya kayak gini lah ya. Nah jadi ini udah full semua komplit digarap. Nah jadi sebelumnya sebenarnya udah mau kita review, cuma masih ada part-part yang belum disempurnakan nih sama ownernya. Jadi kali ini kebetulan udah selesai semua, jadi udah enak lah buat kita review, udah full part lah. Nah jadi di sini dari motornya nih buat bodinya di sini pakai bodi CB. Nah jadi beberapa juga udah ada yang diganti, jadi kita bakal bahas nanti di detailnya. Dan juga buat mesinnya sedikit bocor aja, di sini mesinnya mesin Tiger. Nah jadi di sini spek standar touring. Nah jadi buat helikopternya adalah tipis-tipis lah ya. Karena kan herek-herekan gini ciri khasnya tuh di perhelikopteran katanya. Nah jadi buat dari body lah dulu ya kita bahas ya. Dari body nih, body sini udah dicat warna biru pastel, isi lembayung ungu. Nah jadi sini warna yang lagi ngehits di zaman belakangan ini. Nah jadi buat detailnya kalian bisa lihat dulu. Nah jadi karena di sini mataharinya cahayanya agak kurang, jadi warnanya agak kurang keluar. Dan juga dari semua perbesiannya di sini juga udah komplit dicat ya. Dari rangkanya, rangka di sini udah dicat warna hitam glossy. Dari blok mesinnya juga di sini warnanya kayak coklat titanium gitu. Dan juga dari arm di sini udah di repaint ulang. Jadi semua rata-rata perbesiannya udah di repaint ulang. Dan juga dari peleknya nih. Nah, pelek juga kinclongnya maksimal, depan belakang pastinya. Nah, jadi udah komplit semua di repaint ulang biar looknya lebih new. Nah, jadi buat total pengecatannya di sini kurang lebih habisnya tuh sekitar 1 juta. Nah, 1 juta rupiah. Itu pun dari yang bodinya, dari mesin sampai rangka udah komplit, totalan itu sampai ke pele-pele kenanya 1 juta. Jadi karena itu juga dicat sama ownernya sendiri, jadi ya mungkin bisa ngepres budget. Dan juga di sini juga udah isi goldnya kayak gini. Nah, dan juga di sebelah kirinya di sini ada yang unik juga. Nah, jadi sini udah isi akuarium gitu bener namanya. Asik. Oke, jadi di sini dari bensinnya bisa kelihatan dari samping nih. Jadi nggak perlu ngecek di speedonya mungkin. Oke, nah jadi kurang lebih habisnya sekitar segituan di bagian bodinya nih. Jadi kita bakal lanjut di area atas nih. Jadi atasnya partnya juga lumayan premium lah ya bisa dibilang. Jadi kita mungkin bakal start dari masternya dulu nih. Master di sini pakai dari Nissin ER6. Nah, jadi di sini udah di repaint juga biar lebih fresh lah ya kelihatannya. Dan juga dari handle-nya di sini udah di chrome kanan sama kirinya. Nah, jadi di sini buat ownernya beli satu set. Jadi ini kenanya tuh kurang lebih sekitar 700.000 udah kanan kiri dan keinstall di motor yang satu ini. Nah, jadi kan lumayan jos juga lah ya pastinya, udah bukan lumayan lagi, udah jos banget. Dan juga buat di sini motornya nih ngejarnya tuh ke classic fashion.
Nah, jadi makanya kebanyakan juga ada krum-kruman partnya, nanti kita bakal bahas di terakhir biar sekalian lah bisa dibilang ya. Nah, terus kita bahas dari atas, mungkin dari holdernya dulu. Nah, jadi holder di sini pakai holder pulsar. Nah, jadi kenanya tuh sekitar 200.000 ya. Di sini udah kanan kiri. Pastinya nih buat semuanya nih fungsional ya. Nanti kalian bisa cek nanti di starternya juga on, atas bawah komplit semua. Terus buat di bagian hand grip. Nah, hand grip di sini pakai aftermarket. Nah, jadi ini kenanya sekitar 40 ribuan. Nah, 40 ribuan. Jadi buat pegangannya nyaman juga sih. Nah, jadi nanti bakal kita test drive juga kapan lagi nih kita megang perherekan ya. Asik. Nah, kita lanjut lagi nih di bagian partnya. Jadi di jalurnya di sini juga udah ditambahin. Jadi ini pakai punyanya PCX. Nah, jadi ini kenanya itu sekitar 80 ribuan. Pastinya udah kanan kiri. Dan ini tuh emang udah bawaannya warna chrome. Nah, jadi nggak di chrome ulang lagi. Terus di bagian stangnya nih, stangnya di sini pakai dari Fiction. Nah, Fiction dan udah ditambahin palangnya. Nah, jadi bisa dibilang kalau nggak salah dulu namanya stabilizer stang katanya. Nah, jadi ini buat stangnya di sini kena 90 ribuan. Terus buat palangnya di sini kena sekitar 200 ribuan. Nah, jadi di sini mahalan palangnya nih. Oke, nah jadi buat looknya kurang lebih kayak gini. Dari belakang, dari cockpitnya. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke part selanjutnya. Jadi mungkin di sini yang diganti ada di bagian speedo. Nah, speedo di sini premium juga nih ya pastinya ya. Jadi speedonya di sini pakai Koso, original Koso. Jadi buat fungsinya kita cek sendiri nih ya. Oke, pastinya fungsional nih. Nah, oke. Nah, jadi di sini buat speedonya nih kena kurang lebih sekitar 400.000. 400.000. Dan juga ini emang udah bawaannya karbon nih. Oh, berarti ini nge-karbon sendiri nih. Jadi ini di karbon di MMR brush juga. Nah, jadi looknya kurang lebih kayak gini. Terus kita bakal lanjut lagi nih ke area perlampuan mungkin dulu ya. Kita turun pelan-pelan ke bawah. Jadi lampu di sini udah pakai daymaker nih. Nah, daymaker yang model bulat kayak gini. Jadi ini kenanya sekitar 350.000. Nah, jadi ini kita bakal cek juga nih fungsional apa enggak nih motornya nih. Kita bakal hidupin lagi lampu. Oke, pastinya fungsional nih ya. Asik. Jadi nggak sekedar kepasang aja, pastinya semuanya tetap fungsional nih. Nah, oke, kita matiin dulu nih biar nggak habis nanti akinya. Oke, nah jadi buat looknya kurang lebih kayak gini. Pastinya pas malam terang banget nih ya, karena daymaker juga. Jadi buat di bagian platnya nih, platnya udah di custom juga karena ngejar classic fashion lah ya. Jadi di sini udah di karbon. Nah, karbon dan desain bingkai custom lah ya bisa dibilang ya. Dan juga udah isi MMR brush. Buat tulisannya di sini stikernya hologram gitu. Nah, jadi buat pengcustomannya kurang lebih sekitar ya bisa dibilang 150 ribuan lah habisnya. Pastinya itu depan belakang, nanti belakangnya juga sama, nanti kita bakal lihat pas ke belakang. Jadi kita lanjut lagi di bagian kaki-kaki depan mungkin kita bahas ya. Jadi buat kaki-kakinya di sini dari sok depan nih, sok depan di sini pakai dari Ninja 2 tak. Nah, Ninja 2 tak pastinya udah satu set ya sampai di spakbornya. Nah, jadi biar nggak isi custom lagi. Jadi di sini buat harganya nih di bagian soknya itu kurang lebih sekitar 1.2. Nah, jadi itu udah komplit dari as sampai ke sok depannya. Pastinya di sini buat bottomnya juga udah di repaint warna hitam semi glossy gitu. Nah, jadi biar nggak terlalu nyala. Nah, jadi kurang lebih looknya kayak ini. Kanan sama kirinya. Oke, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke area kaki-kaki depan. Nah, jadi di sini full premium nih pastinya, Bos. Jadi jangan sampai nggak disimak. Jadi dari pelek di sini pakai dari GP wheel, pastinya depan belakang. Oke, dan juga udah di repaint warna silver. Dan juga dari bannya nih, kalian pasti sering nanya masalah ukuran ban. Jadi di sini udah kelihatan nih
Ukurannya itu 90 80 ring 17. Jadi di sini pakai dari Michelin Pilot MotoGP. Oke, nah jadi buat fitmentnya kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini dari peleknya dulu kita bahas ya. Dari pelek di sini kenanya sekitar 2 juta depan belakang. Jadi ini buat harganya itu rata-rata partnya itu second ya. Jadi mungkin ada beberapa yang baru. Jadi di sini peleknya di sini dapat harga second. Jadi ya wajar lah agak sedikit murah walaupun masih mahal nih buat saya. Oke, nah jadi di bagian piringan mungkin ya bakal kita bahas ya. Nah, jadi dari piringan di sini pakai dari KTC. Nah, jadi ini modelnya juga agak jarang kita temui di beberapa part-part baru. Jadi di sini buat tipenya di sini yang floating nih ya pastinya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi ini kenanya buat piringan tok itu kenanya 400.000. Dan juga buat di bagian kaliper nih. Nah, kaliper yang biasa kalian lihat di motor-motor head-on zaman sekarang atau di moge-moge. Nah, jadi keinstall juga di motor CB yang satu ini. Jadi ini pakai dari Brembo M50. Jadi di sini buat ownernya beli sekalian sama bracket. Nah, jadi kenanya itu sekitar 1.600.000. Nah, jadi ini buat harga segini nih ori apa gimana? Import part. Jadi bisa dibilang ya ori lah ya. Oke, jadi kalau salah mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar seperti biasa. Nah, terus buat di bagian bawah yang belum kita bahas mungkin di bagian selang rem ya. Selang rem di sini pakai dari TDR yang karbon. Jadi buat harganya sekitar 120 ribuan buat yang model kayak gini. Terus mungkin di bawah ada pemanis beberapa part. Jadi di sini ada dari pegangan selang remnya, di sini pakai yang warna silver. Jadi buat harganya mungkin sekitar 50 ribuan. Terus di bagian bushingnya mungkin ya. Buat bushing yang kayak gini nih rata-rata di custom semua ya. Jadi di belakang juga ada bushing custom. Jadi yang model-model kayak gini. Terus ini udah di permanis juga, di chrome. Dan juga dari as rodanya nih, as rodanya udah diganti juga. Jadi ini custom juga nih katanya nih, kata ownernya nih. Nah, jadi bisa kalian lihat kanan sama kirinya. Oke, nah jadi pastinya manis nih, ada sentuhan part-part chrome ya. Nanti buat part chrome-nya bakal dibahas di akhir ya. Jadi kita mulai lanjut ke area permesinan mungkin ya. Nah, jadi di bagian mesin. Nah, kayak yang tadi udah saya bilang, jadi mesin di sini pakai dari Tiger dan buat speknya, buat kalian yang sering nanya spek, jadi speknya di sini standar masih bawaan dari Tiger, cuma udah diganti beberapa lah di bagian tengahnya itu dari noken as sama di porting juga. Jadi biar masih enak dibawa harian, jauh deket tetap gas nih motornya nih. Jadi yang bisa kita review dari luar mungkin dari pegangannya. Pegangan mesinnya udah di chrome dan dari karbunya nih ya, kelihatan dari luar. Nah, jadi buat karbunya di sini pakai dari Koso. Nah, Koso 30. Nah, jadi buat harganya nih kena sekitar 400.000. Nah, tapi itu tetap masih di harga second lah ya. Nah, jadi buat barunya kalian bisa cek sendiri di marketplace kesayangan kalian. Terus buat di bagian tengah nih. Nah, mungkin dari mana nih ya? Nah, semua partnya yang perbesian udah pada di chrome semua. Jadi dari starternya, dari footstepnya, terus dari bagian tengah rangka di sini udah di repaint juga. Terus dari footstep belakang. Nah, footstep belakang di sini pakai dari CBR 1000. Nah, jadi di sini buat harganya tuh kena sekitar 150. Pastinya udah kiri kanan ya. Jadi ini kurang lebih looknya kayak gini. Nah, jadi di bagian belakang lagi pastinya sini nih. Nah, dari shockbreaker di sini udah pakai dari Kayaba. Bisa kalian lihat KYB. Oke, jadi ini partnya juga lumayan mahal juga. Jadi di sini buat shocknya aja di sini kenanya tuh 2.400.000. Nah, jadi kanan kiri 2.400.000 itu pun belum ongkos ngeripin ulang ya. Jadi dapatnya mungkin kemarin yang kondisinya agak kurang good lah buat dilihat. Jadi di sini udah diripin ulang sama MMR Brush.
Nah, jadi buat warnanya di sini dipakai yang warna biru nih buat repaintnya. Jadi kurang lebih looknya kayak gini. Nah, jadi kita bakal lanjut di area perkenalpotan nih. Nah, jadi buat knalpot di sini pakai dari DOS nih ya, DOS original nih. Nah, jadi di sini buat DOS-nya di sini untuk cc standar Tiger lah ya, 200 cc. Dan buat harganya di sini kenanya sekitar 1.500.000 nih. Jadi buat kalian yang penasaran sama suaranya, nanti bakal kita test drive juga lah ya, tapi ownernya yang bawa, kita di belakang aja. Jadi buat blayer-blayernya ya boleh lah ya, nanti kita blayer dikit biar kalian dengar gimana suaranya. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi ke area belakang nih. Nah, belakang di sini dari rumah tromolnya di sini udah di chrome sampai paharimnya, sampai bosingnya juga. Nah, jadi lanjut dulu lah ya, nanti buat harga chrome dibahas di belakang pastinya. Nah, jadi buat di perpelekan belakang, nah jadi buat ban di sini masih sama dari Michelin Pilot MotoGP, cuma ukurannya agak beda nih sama yang di depan. Jadi buat ukurannya di sini pakai 100/90. Nah, jadi ringnya masih sama nih, ring 17. Jadi kalian bisa lihat fitmentnya kayak gimana. Nah, jadi kurang lebih fitmentnya segini. Nah, jadi buat di bagian belakang kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bakal lanjut ke area perlampuannya mungkin ya. Mungkin kalian penasaran lampunya pakai yang gimana. Jadi kurang lebih yang kayak gini. Jadi lampunya tuh dari brandnya ya. Brandnya di sini pakai dari BSA. Nah, jadi buat looknya ya kurang lebih segini lah. Nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Pas ngerem pastinya masih kelihatan. Oke. Nah, jadi ini platnya yang tadi saya bilang, yang belakang juga di custom sama kayak yang di depan tadi. Nah, terus kita mungkin bakal lanjut ke area sebelah kiri nih, yang bakal dibahas mungkin di area pergirannya ya. Oke, jadi dari gear di sini, pastinya di sini pakai triple S nih ya. Jadi gear andalan segala kalangan. Asik. Jadi buat ukurannya nih, ukurannya di sini yang 34. Nah, jadi ini udah satu set sama rantainya juga nih. Oke, jadi buat rantainya triple S juga nih. Triple S juga. Oke, jadi dari gearnya kita bakal bahas nih ya. Dari gearnya nih kena harga berapa nih? 95.000. Terus buat di bagian rantainya mungkin buat rantainya 200 ribuan. Nah, jadi kalian bisa totalin tuh kena berapa. Dan juga di bagian sebelah kiri kayaknya udah sama aja ya kayak yang di kanan. Jadi nggak bakal kita bahas lagi. Mungkin di bagian persnelengnya. Persneleng di sini juga udah di chrome, dari dongkrak-dongkraknya juga standar tengah sama samping udah di chrome juga. Nah, jadi buat totalnya nih, buat biaya per chromannya kena berapa nih? Kena 1.200.000. Nah, jadi di sini karena partnya yang di chrome juga lumayan banyak, besar-besar juga, bahkan sampai di sayap belakangnya. Nah, juga di chrome juga. Nah, jadi mungkin part terakhir yang bakal kita bahas di sini adalah di bagian joknya nih. Nah, jok di sini buat kulitnya pakai dari X-Rite nih, X-Rite. Nah, terus buat total penggarapannya nih 230 ribuan aja nih. Oke, dari joknya tuh. Nah, jadi buat kenyamanannya pastinya udah enak banget lah ya, karena kan kulit standarnya juga. Cuma kalau kalian boncengan ya hati-hati ya. Ingat pegangan nih, kayak tadi saya udah mau hampir jatuh nih tadi di belakang nih. Apalagi koplingnya agak mental-mental nih. Asik. Oke, nah jadi buat total nih ya, total biaya dari modif motor yang satu ini sekitar 9 juta rupiah nih. Jadi dari semua part yang udah kita bahas, mungkin ada yang ketinggalan, ada yang udah kita sebut, itu kena sekitar 9 juta rupiah. Itu belum biaya dari rakit motornya, belum dari mungkin dari biaya repaintnya, tadi kan udah kita bahas. Nah, jadi buat totalnya kurang lebih segitu. Nah, jadi mungkin kalau ada yang kurang nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau nanyain tentang part mananya, nanti bakal kita bantu buat jawab di kolom komentar. Nah, jadi mungkin buat review motor CB kali ini, CB Classic Fashion. Nah, jadi kurang lebih segini dulu. Nah, jadi buat kalian juga yang punya rekomendasi motor-motor
ganteng yang pingin di review, jadi bisa komen aja di bawah atau mungkin nanti bisa langsung DM ke Instagram pribadi saya. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram dari ownernya, nanti bakal saya tempel di video atau di bio. Dan juga jangan lupa di follow juga untuk Instagram saya, udah komplit ada di bio, kalian tinggal klik aja. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.